Saudara-saudariku terkasih, salam berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Minggu 30 Juni 2024, hari Minggu biasa ke-13. Mari kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Markus bab 5 ayat 21 sampai 43. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga, berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku." Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus, dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat, dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia, masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu. Katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Saudaraku terkasih, bacaan Injil hari ini bicara tentang Yesus menyembuhkan anak perempuan Yairus yang sakit dan seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Yairus memohon dengan sangat agar Yesus datang ke rumahnya dan menyembuhkan anaknya.
Demikian juga perempuan yang 12 tahun menderita pendarahan. Ia percaya pada Yesus dan mengatakan, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dua perumpamaan di atas mengajak kita untuk dua hal ini. Pertama, sikap iman Yairus dan perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Mereka mengungkapkan bahwa mereka percaya pada kuasa Yesus. Itu mereka tunjukkan dengan datang menemui Yesus, dengan menyentuh jubah Yesus. Saat mereka percaya pada Yesus, saat mereka percaya pada kuasa Yesus, mujizat nyata bagi mereka. Mereka pun disembuhkan. Kita mungkin belum beriman penuh seperti mereka, tapi Injil hari ini menjadi inspirasi bagi kita agar terus berusaha memperbaharui iman kita, agar terus berusaha untuk menemui Yesus, supaya pada saatnya kita yakin Yesus mampu melakukan apa saja yang Dia mau pada diri kita, apa yang Dia inginkan lakukan pada kita. Kuncinya asalkan kita percaya dan terus menemui Yesus dalam hidup kita. Poin kedua yang bisa kita renungkan adalah kepedulian Yesus. Walaupun dalam kesibukan melayani, Yesus tetap memiliki hati untuk menolong mereka yang membutuhkan. Yairus dan perempuan yang 12 tahun mengalami pendarahan. Ia mau menolong mereka yang sedang mengalami masalah tertentu. Artinya sebagai murid Yesus dan pengikutnya, kita juga hendaknya ringan tangan menolong sesama kita yang sedang mengalami masalah. Karena itu Santo Paulus dalam bacaan pertama hari ini mengatakan, hendaklah kamu kaya dalam pelayanan kasih. Hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupi kekurangan mereka, agar kelebihan mereka mencukupi kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Itulah himbauan Santo Paulus kepada umatnya, agar kita menolong orang yang berada dalam kesulitan sesuai teladan Tuhan Yesus sendiri. Saudaraku terkasih, kita mungkin belum seperti Yairus dan perempuan yang pendarahan, yang mau menemui dan percaya pada Yesus. Tapi kita punya kesempatan untuk seperti mereka, untuk mengalami mujizat Tuhan dalam kehidupan kita. Asalkan kita mau terus-menerus memperbaharui iman kita, membuka hati kita pada rencana Allah, supaya semakin kuat dalam iman dan percaya penuh akan kuasa Yesus. Dan di saat kita sudah mengalami iman yang kuat pada Yesus, mujizat itu akan nyata dalam kehidupan kita. Buahnya kita semakin tulus menolong sesama, kita semakin tulus mencintainya. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.